Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya yang selalu bagi-bagi tips buat teman-teman semua tentang Bitcoin, Litecoin, Dogecoin dan lain-lain. Baik teman-teman semua, di sini saya akan mencoba memberikan tutorial mining rig dari awal sampai menghasilkan dan berapa biayanya yang harus kita pakai minimalnya. Oke, yang pertama kita ke komputernya ya. Jadi mining rig itu sama dengan komputer kita di rumah, cuman kapasitasnya ya seberapa banyak VGA-nya. Nah, ini saya coba pakai Sapphire berapa RX 540 580 berapa ya? 480 480 yang 8 GB. Oke, apa aja komponen yang digunakan nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman semua. Yang pertama jelas power supply. Power supply terserah, itu power supply itu tergantung dari berapa VGA yang kita pakai ya, berapa VGA yang kita pakai. Kalau ini sih, kalau saya saranin kalau teman-teman mau nyoba ya bagusnya sih ini. Tapi power supply biasa pun bisa. Nah, itu power supply harganya kurang lebih kalau dulu itu kita beli itu 1.300.000. Terus apalagi ya, komponen-komponen yang perlu untuk mining rig ya. Sebenarnya kan kalau casing kan nggak perlu, casing komputer ini ya nggak perlu. Nah, untuk SSD itu mungkin sekitar 400 ribuan yang 128 giga 128 giga kalau nggak salah ya. Ini SSD-nya. Jadi sekarang ini udah zamannya SSD, bukan bukan harddisk lagi. SSD-nya harganya sekitar 400.000. Terus oke, di sini ada namanya memori, ada prosesor, pokoknya motherboard, semuanya lengkap sama kayak komputer. Jadi teman-teman bisa lihat di ya komponen komputer seperti biasa lah, cuman kekuatan nambangnya itu pakai VGA. Jadi semakin banyak VGA-nya ya semakin semakin banyak pendapatan nambangnya. Jadi ini sebenarnya komputer saya lama untuk belajar dulu, sampai dengan saat ini masih digunakan. Nah, sekarang ini kita lanjut aja ke video tutorialnya untuk bagaimana setting poolnya dan segala macam. Oke, kita back to kita miningnya di ini ya, di two miners ini ya. Nah, di sini langsung aja ke halaman how to start. Oke, ini step-stepnya ya teman-teman ya. Jadi step pertama itu buat walletnya itu bisa dari Indodax, dari manapun bisa. Nah, step kedua itu download softwarenya. Softwarenya itu pakai aja yang Claymore, yang ini ya, yang ini nih. Diklik aja, di download. Nah, step ketiga diedit. Nah, cara pengeditannya di sini sudah ada tutorialnya, atau di sini juga akan saya buatkan tutorial cara mengeditnya. Yang pertama di sini ya. Di sini nih software dari Claymore tadi yang udah kita download ya. Nah, di menu konfigurasi kalian buka aja. Dan di sini kalian edit. Nah, yang pertama ini namanya terserah, namanya diisi Wagono atau siapa terserah. Terus e-poolnya ini Asia/ETH bla 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 bla. Ini kalian ambil dari sini ya, dari ini ya. Dari pool ini kalian copy, kalian ambil dari situ. Oke. Nah, selanjutnya alamat Ethereum. Alamat Ethereum ini teman-teman bisa ambil dari Indodax atau dari manapun terserah teman-teman. Nah, setelah udah diedit baru kita save. Nah, udah kita save, udah selesai. Kita pergi lagi ke yang tadi itu. Nah, di sini ini kita tinggal kalian double klik aja. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kalau muncul seperti ini artinya sudah menambang. Dan di sini kekuatannya 1 VGA itu hanya 24 MHz ya, 23 sampai 24 MHz. Di sini nih. Di sini udah tertera, dan watt yang kita pakai itu sebesar 144 watt. 114 watt. Nah, ini artinya kalau kayak begini nih artinya nambang ya teman-teman ya.
Kalau begini itu artinya lagi menambang. Nah, terus bagaimana cara menambah kekuatannya lagi? Teman-teman silakan download MSI Afterburner ini untuk menambah kekuatan. Menambah kekuatan itu misal di sini sudah 1342 mHz. Dan di sini ini kalau kata orang-orang itu di overclocking. Nah, kita geser aja dikit aja dari 103.4 kita 190 boleh lah. Terus ininya juga ditambahin kipasnya. Sebenarnya kalau kipasnya udah cukup. Nah, jadi dicentang ini. Nah, di sini akan nambah kekuatan. Ini enggak secara langsung ya teman-teman ya. Di sini menunggu beberapa saat sampai di sininya bekerja secara otomatis. Jadi begitu kita overclocking juga nggak mungkin ada hasilnya. Mungkin beberapa jam atau beberapa waktu itu bakal ada hasilnya. Artinya kekuatan khasnya ini menambah bukan 24 lagi tapi mungkin 26 atau 27 atau sampai dengan 30 lah ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk melihat hasilnya kita nambang atau enggak, kita pergi ke menu miners address. Miners address ini untuk melihat pertambangan kita ya. Nah, ini alamat ETH-nya aja, cukup alamat Ethereum-nya, kita searching. Nah, kita searching di sini sudah dapat 34 mHz. Lumayan ya. Maksudnya kekuatannya 24 mHz. Terus di sini berapa ya rewardnya? Kalau di sini kayaknya nggak kelihatan ya. Ini. Hah? Oh ya, ini reward. Nah, di reward ini harusnya udah ada sekitar 60 menit ya. Reward, terus kalau payout ini secara otomatis akan dikirim di wallet kita. Secara otomatis akan dikirim ke wallet kita. Jadi kita bisa cek-cek di sini ya, misalkan kayak network ini gunanya untuk apa gitu-gitu. Kita bisa cek di sini. Terus ya pokoknya banyak lah di sini. Artinya kalau kayak begini teman-teman itu di sini udah ada worker, artinya udah menambang ya kalau kayak begini ya. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini apa ini tulisannya nih ya. Ini 32 mHz. Kalau di sini kekuatannya belum sampai 32 mungkin ya. Masih 24. Ya, bertahanlah bertahap. Oke, di sini juga ini jangan ditutup kalau bisa karena ini untuk overclocking kalau teman-teman menambah kekuatan, tapi resikonya nambah kekuatan adalah apa namanya? Bisa menjadi kerusakan pada VGA. Itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.